perlu kita pahami data-data yang bergerak itu melalui proses agregat data. Agregat data itu adalah penghapusan dan pengupdatean. Tapi data yang di sana juga yang harus kita hapus. Jadi tidak ada lagi ganda. Terus apa sih pentingnya pemutahiran data pemilih berkelanjutan dalam proses demokrasi sendiri, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam KPU melayani. Hai teman pemilih, terima kasih sudah selalu setia pantengin channel podcast KPU Kota Makassar. Kembali lagi bersama saya Nirmala Sari Satriadi, host podcast episode kali ini. Teman pemilih, hari ini kita akan berdiskusi sedikit tentang tahu nggak sih apa itu PDPB atau yang biasa kita dengar pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, dengan itu saya kedatangan seorang tamu yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang langsung ke ruangan podcast KPU Kota Makassar. Beliau pernah menjabat sebagai anggota KPU Kota Makassar periode 2018 sampai 2023 dan alhamdulillah jenjang karir beliau menanjak lebih baik. Dan sekarang menjadi anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Kadif Perencanaan Data dan Informasi. Tidak lain tidak bukan, beliau adalah Bapak Romi Harminto. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Tambah keren ini saya lihat Pak. Mungkin karena sudah jenjang lebih tinggi ya Pak ya? Iya Pak. Pak, bisa cerita sedikit enggak pengalamannya waktu menjabat di KPU Makassar dan menjabat di KPU Provinsi Sulawesi Selatan? Ya, jadi saya alhamdulillah 2018 saya mendaftar di KPU Makassar dan alhamdulillah terpilih sebagai salah seorang komisioner di KPU Kota Makassar. Pada saat itu kami Pak Farid Wajedi sebagai Ketua KPU Makassar, kemudian ada Ibu Endang Sari, Divisi Farmas, Pak Gunawan Masar, Divisi Teknis, kemudian Bapak Abdurrahman Jalal itu dia di Divisi Hukum dan saya alhamdulillah di Divisi Data. Jadi memang ada suasana yang baru ketika kita bekerja di KPU, yaitu suasana kolektif kolegial. Itu suasana yang sangat asing menurut saya pada saat itu, karena kenapa? Di lembaga KPU itu bukan sepenuhnya ditentukan oleh satu orang pimpinan, tetapi keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga seperti KPU ini adalah keputusan yang disepakati oleh 5 pimpinan dalam mengambil sebuah keputusan. Dan berjalan dari 2018 alhamdulillah ada beberapa pencapaian yang kami dapat torehkan di KPU Makassar. Salah satunya adalah sebagai terbaik 1 dalam pemutahiran data pemilih pada saat pemilihan kepala daerah di 2020 kemarin. Terus dulu Pak. Terus lanjut Pak di provinsi? Pada tahun 2023 di akhir masa jabatan saya di KPU Kota Makassar terbuka pendaftaran untuk tingkat provinsi. Nah, saya juga ikut mendaftar. Jadi posisinya saya masih menjabat sebagai KPU Kota Makassar, yang mana akhir masa jabatan saya itu nanti di bulan 12. Dan alhamdulillah kami mendapatkan amanah kembali dan dilantik menjadi anggota KPU provinsi di bulan Juni 2023. Jadi kata orang itu beririsan. Istilah kata itu beririsan. Jadi saya masih menjabat, kemudian dilantik, otomatis ya langsung naik ke KPU provinsi. Bagaimana itu perasaan itu hari Pak? Perasaan, kalau dibilang perasaan sih masih, ya jujur sampai saat ini saya
perasaannya itu masih kayak masih di KPU Makassar juga, ya di KPU provinsi juga. Jadi sebenarnya enggak ada perbedaan karena kenapa? Ya, sama-sama satu kota. Iya, dekat Cipadi. Satu kota. Iya. Oke, kita lanjut teman pemilih. Kita masuk ke apa sih itu PDPB? Gini Pak, kan sekarang ini sudah bukan tahapan pemilihan, bukan tahapan pemilu ataupun pilkada, tapi kenapa sih proses pemutahiran data itu masih berjalan? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman pemilih Pak. Ya, jadi ini di divisi kami, itu divisi data itu kita sudah diamanahkan oleh Undang-Undang 7 2017, kemudian PKPU 1 2015, kemudian PKPU 1, Undang-Undang 1 2015, Junto Undang-Undang 6 tahun 2020 terkait bahwa KPU wajib melakukan pemutahiran data secara berkelanjutan, kemudian diperkuat dengan PKPU 1 2025 tentang mekanisme pemutahiran data. Jadi perlu dipahami bahwa memang kenapa KPU melakukan pemutahiran data, karena kami di KPU itu divisi data khususnya itu bagaimana data itu terpelihara, satu. Bagaimana data itu terpelihara, yang kedua bagaimana data itu terupdate. Yang ketiga bagaimana data itu berkesinambungan. Nah, terpelihara artinya bahwa kami memelihara data yang telah kami pergunakan baik di pemilu maupun di pilkada. Itu kami pelihara, kemudian bagaimana data terupdate. Nah, data terupdate itu adalah data-data yang terupdate terkait pindah domisili, meninggal dan sebagainya. Kemudian data yang terpelihara, terupdate, kemudian apa tadi yang satu? Terpelihara, terupdate, kemudian berkesinambungan. Berkesinambungan artinya untuk adik-adik yang berusia 17 tahun itu kita langsung regiskan, masukkan ke dalam daftar pemilih berkelanjutan ini. Jadi data pemilih, pemutahiran data pemilih berkelanjutan tujuannya adalah mengorganisir data yang ada, kemudian mengupdate data yang ada, kemudian berkelanjutan pengupdateannya. Untuk apa sebenarnya? Apakah memang nanti kenapa bukan nanti aja? Misalnya 6 bulan sebelum pemilu atau sebelum pilkada. Jadi gini teman-teman, untuk kasus Makassar, saya berani bilang kasus Makassar karena saya pernah di sini di Makassar. Untuk Makassar saja itu data yang saya terima pada tahun 2021, ya surveinya itu ada 400 sampai 600 orang yang meninggal per bulan. Oh, banyak ya Pak? Iya. Banyak banget. Tapi jangan salah, untuk data yang berusia 17 tahun juga itu sekitar segitu juga, 300-an lebih. Belum lagi yang pindah domisili. Nah, ini kita perlu ketahui kayak kondisi Makassar. Kenapa saya bilang kondisi Makassar? Karena saya pernah di sini. Makassar itu gate Indonesia Timur. Kita bisa bayangkan berapa jumlah warga masyarakat yang hijrah ke Makassar, ya, masuk ke Makassar baik untuk mencari pekerjaan maupun untuk sekolah kuliah. Nah, ini dia orang-orang ini yang bergerak. Nah, tugas dari kami sebagai divisi data adalah bagaimana merekam, bagaimana kita menggapai semua ini pergerakan-pergerakan data yang berseliweran di, kalau sekarang sih di 24 kabupaten provinsi ya. Kalau kemarin saya di kota Makassar. Jadi bukan hanya bahwa datanya dikasih masuk si fulan misalnya dari kabupaten A masuk ke Makassar, kita langsung masukkan aja bahwa si fulan ini masuk pindah domisili. Tetapi data yang di sana juga yang harus kita hapus. Jadi tidak ada lagi ganda. Nah, ini yang ribetnya kita di divisi data, karena kenapa? Bukan hanya data masuk, tapi data keluar juga yang harus diselesaikan. Jadi ada dua komponen ketika terjadi pergerakan data, pergerakan pindah domisili dan sebagainya, itu ada data yang dihapus, ada yang di TMS-kan, ada yang di MS-kan, ada yang tidak memenuhi syarat karena dia sudah keluar dari daerahnya, ada yang memenuhi syarat karena baru masuk di daerah yang tujuannya. Berkesinambungan terus. Artinya non-stop ini ya Pak? Iya. Terus apa sih pentingnya pemutahiran data pemilih berkelanjutan dalam proses demokrasi sendiri Pak? Proses demokrasi dinilai dari partisipasi. Sebuah demokrasi, sebuah perhelatan demokrasi baik itu di pemilu maupun pilkada, nilai kesuksesan demokrasi itu dinilai dari partisipasi. Semakin tinggi partisipasi,
maka semakin tinggi pula nilai daripada keberhasilan sebuah demokrasi. Nah sekarang, bagaimana cara kita menilai partisipasi kalau kita tidak memiliki data? Oh, ya. Jadi itu kurangnya. Ketika Anda berbicara tentang demokrasi, maka Anda berbicara tentang partisipasi. Ide apapun yang bergejolak dalam demokrasi tersebut, mekanisme apapun yang bergejolak pada demokrasi tersebut, maka demokrasi itu akan dinilai dari partisipasi itu sendiri. Nah, ketika partisipasi anjlok, tidak ada yang disebut demokrasi. Kita bisa bayangkan, misalnya kita adakan pemilihan RT lah, yang mana pemilihnya itu ada 100 kakak, 200 pemilih. Nah, tidak ada yang datang memilih, cuma ada 20 orang. Apakah itu sudah bisa dikatakan demokrasi? Belum. Jadi makanya semuanya berkait kelindahan, baik itu antara partisipasi, kemudian data pemilih, kemudian perhelatan demokrasi. Oleh sebab itu di KPU ada namanya divisi teknis yang menangani mekanisme pemilunya, ada namanya divisi Sosdikli yang mengurusi tentang partisipasinya. Nah, kami adalah divisi data yang mengurusi tentang data pemilihnya. Jadi kalau ada teman-teman yang bermasalah datangin nih Pak Rong nih. Terus tantangan sendiri yang dihadapi Pak selama pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini? Kalau dibilang tantangan, semuanya punya tantangan. Jadi tantangan itu adalah kalau menurut saya ya sejauh mana kita bisa memanage tantangan tersebut. Artinya memang untuk mendata sesuatu yang bergerak itu sangat sulit sekali. Jadi kita bisa bayangkan ya teman-teman di daerah misalnya sudah men-TMS-kan, ternyata dia balik lagi, ada lagi. Jadi sudah dihapus, muncul lagi. Nah, satu contoh misalnya kayak kasus kemarin ini, ada beberapa kasus yang saya dapat di Kota Makassar. Ada berapa orang itu, ada si Fulan lah misalnya. Si Fulan ini datang ke Makassar. Dia pindah ke Makassar. Pindah ke Makassar itu untuk mencari pekerjaan di Makassar. Nah, kemudian dia mendaftar di satu perusahaan di Makassar. Sementara perusahaan tersebut mewajibkan untuk memiliki KTP domisili Makassar. Sementara KTP-nya itu milik daerah gitu. Yeah. Otomatis dia kembali lagi ke daerahnya untuk mencabut KTP-nya yang ada di daerah, kemudian melakukan permohonan pindah domisili dan dimunculkan NIK-nya di Kota Makassar sebagai penduduk baru. Dalam perjalanan pendaftarannya, ketika mendaftar sudah terpenuhi persyaratannya, wawancara dan tapi dia tidak lulus. Dia tidak diterima di perusahaan tersebut. Akhirnya dia balik lagi ke kabupaten asalnya. Nah, ini yang menjadi kendalanya. Kendalanya kenapa? Teman-teman ini datanya ini kan dari Disduk Capil. Nah, ketika data dari Disduk Capil sendiri sudah tidak ada, maka itu jadi kendala bagi kami. Maksudnya kendalanya orangnya ada, KTP-nya ini, cuma yang jadi masalah identitas database yang ada di Disduk Capil itu sudah bukan warga situ lagi. Nah, inilah yang dikerja oleh teman-teman 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan untuk bagaimana memutakhirkan data pemilih berkelanjutan ini. Memutakhirkan dengan dasar data yang kemarin, yang pemilu pilkada kemarin 2024, itu yang kita mutakhirkan terus, termasuk juga yang meninggal. Nah, banyak juga pertanyaan dari teman-teman pemilih itu mengatakan, Pak, ini di TPS saya masih ada orang yang sudah 4 tahun itu meninggal, masih ada namanya di TPS. Nah, perlu kita pahami bahwa wewenang untuk menghilangkan identitas kependudukan itu adalah wewenang Disduk Capil. Nah, kami berkoordinasi dengan Disduk Capil Provinsi terkait hal tersebut dan disampaikan bahwa Disduk Capil bisa menghilangkan data kependudukan dengan catatan ada surat pernyataan dari pihak keluarga atau surat keterangan dari rumah sakit. Jadi selama surat keterangan itu tidak ada, selama surat pernyataan keterangan itu tidak ada, dan surat keterangan dari rumah sakit itu tidak ada, maka tidak boleh Disduk Capil itu menghapus identitasnya orang. Terus kalau gini Pak, saya kan pernah ada teman-teman yang beberapa komplain, katanya waktu di pemilu dia terdaftar sebagai di DPT. Sedangkan pas pilkada kan, pemilu dulu baru pilkada kan Pak, di pilkada itu namanya sudah tidak ada lagi Pak. Itu sebabnya kenapa itu Pak? Kan itulah saya bilang, kita ada base sistemnya. Jadi begini,
mekanisme pergerakan data itu dari Disdukcapil Kabupaten Kota, kemudian menyerahkan data pemilih itu ke Dirjen Dukcapil KPU, Dirjen Dukcapil RI, kemudian dari Dirjen Dukcapil itu menyerahkan kepada KPU RI, dan KPU RI distribusikan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Perlu kita pahami, data-data yang bergerak itu melalui proses agregat data. Agregat data itu adalah penghapusan dan pengupdatean. Jadi penginputan, penghapusan dan pengupdatean. Penginputan itu biasanya dilakukan dengan jikalau ada warga negara Republik Indonesia berusia 17 tahun itu sudah pencabutan satu lokasi menuju ke lokasi yang baru, itu pengupdatean. Nah, ini dia yang jadi masalahnya. Kadang ya kayak tadi itu pindah domisili, pindah ini, tidak melapor kembali, tidak mencabut kembali. Maksudnya kayak kasus tadi kan saya ke daerah, dia sudah tidak diterima kerja di Makassar, balik ke daerah dia tidak urus KTP-nya. Jadi tetap dia di Makassar KTP-nya. Jadi dia namanya muncul di Makassar, tidak muncul di daerahnya. Karena kita database-nya kita ini, database-nya KPU itu bersumber dari Disdukcapil. Kami hanya mengolah data tersebut. Kami kalau dalam pasal Undang-Undang 27 terkait perlindungan data pribadi dijelaskan di situ bahwa KPU sebagai end user. Jadi end user itu ya kita hanya bisa pegang datanya, tidak bisa kita kemana-mana kan gitu. Ya, terus bagaimana proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu dilaksanakan, Pak? Jadi proses pemutaran data pemilih berkelanjutan dilaksanakan itu dengan mekanisme sesuai dengan PKPU 1 2025. Itu mekanismenya adalah setiap kabupaten kota melakukan pleno, ya, memplenokan data pemilih berkelanjutan itu per triwulan sekali. Jadi dia melakukan pemutakhiran data itu, baik itu data yang ada, data yang update, ya, pengupdatean data, kemudian penginputan data, kemudian penghapusan data dilakukan, diplenokan di per triwulan. Nah, dari triwulan-triwulan itulah maka akan direkapkan di tingkat KPU Provinsi per semester, jadi per 6 bulan. Dan nanti akan direkap secara nasional satu kali di tingkat KPU RI. Nah, mekanismenya ya teman-teman sudah menerima data dari Disdukcapil, kemudian memutakhirkan data tersebut, kemudian berkoordinasi dengan lembaga-lembaga pendidikan seperti SMA, SMK, Madrasah Aliyah untuk melihat siapa adik-adik yang sudah masuk berusia 17 tahun. Kemudian KPU Kabupaten Kota itu melakukan koordinasi juga dengan Dinas Kesehatan untuk menyampaikan kepada rumah sakit jika memang ada pasiennya yang ada data terkait yang meninggal, itu bisa kita langsung men-TMS-kan. Nah, ini juga saya sampaikan di forum ini, kiranya kalau ada pemilih yang berkasus, ya kayak kasusnya kemarin, Ustaz tidak ada nama saya di DPT, bisa sekarang ini kita bisa melaporkan ke KPU masing-masing daerahnya di jadi 24. Bisa nih Pak, sudah bisa terbuka untuk masyarakat ya, kalau namanya tidak ada di DPT. Terus yang terakhir ya Pak, apa pesan-pesan yang Bapak ingin sampaikan kepada teman-teman pemilih tentang pentingnya terdaftar di DPT? Ya, jadi sebagai warga negara Indonesia yang taat atas undang-undang dan regulasi yang ada di Bumi Pertiwi kita ini, kiranya kita ikut serta dalam menyukseskan program demokrasi, menyukseskan pemilu dan perhelatan pilkada yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Kenapa saya katakan demikian? Karena untuk mengukur, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk mengukur nilai demokrasi kita, itu kita diukur dari partisipasi. Hasil survei dari Videm, lembaga survei di Swedia ya, kalau saya nggak salah Swiss atau Swedia, itu menempatkan Indonesia itu urutan keempat di Asia. Jadi masih lebih bagus demokrasinya itu di mana? Di Timur Leste dibanding Indonesia. Jadi yang paling tinggi itu Timur Leste, kemudian Malaysia, Singapura, baru Indonesia. Artinya apa? Bahwa memang demokrasi kita ini masih perlu mencari masih mencari pola bagaimana
meningkatkan partisipasi, bagaimana meningkatkan kesadaran terhadap warga Republik Indonesia ini untuk ikut serta dalam perhelatan demokrasi yang akan dilaksanakan. Kalau nanti dilaksanakan pemilu itu 2029, ya kan? Nanti kita lihatlah bagaimana. Nanti intinya warga yang baik adalah warga yang terdaftar di DPT. Gitu. Oke Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya hari ini yang sudah meluangkan waktunya untuk bercuap-cuap manja. Dan untuk teman-teman pemilih, jangan lupa selalu like, comment, share, dan subscribe channel YouTube KPU Kota Makassar, dan jangan lupa follow semua akun sosial media KPU Kota Makassar. Satu data, satu suara, pastikan teman-teman pemilih terdaftar di DPT. Saya Nirmala Sari Satriadi dan Bapak Romi Harmito. Sampai jumpa, ketemu lagi di podcast berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.